Mulai minggu ini anak sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA akan menjalani libur sekolah awal puasa tahun 2025. Ramadan dan Idul Fitri akan memiliki total 27 hari libur sekolah. Selebihnya adalah jadwal belajar di sekolah maupun di rumah. Untuk tanggal kegiatan belajar mengajar selama puasa dan Idul Fitri bagi sekolah, tiga kementerian sepakat membuat skema libur puasa awal Ramadan 2025 dengan membuat program belajar dari rumah. Berbagai tugas telah dipersiapkan oleh pihak sekolah untuk muridnya dan tidak sedikit orang tua mendaftarkan anaknya selama libur puasa untuk mengikuti pesantren kilat. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Retno Listiarti, pemerhati pendidikan dan anak. Selamat siang, Bu Retno. Halo, selamat siang. Baik, Bu Retno, terima kasih sebelumnya berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Siang. Bu Retno, saat ini kan ini libur puasa untuk anak sekolah terbilang cukup banyak begitu ya. Kira-kira apa saja yang dapat dipersiapkan oleh orang tua nih Bu Retno untuk isi libur puasa ini, Bu Retno? Ya, pertama mengisi liburan itu kan tidak harus anak misalnya berkaitan dengan buku atau berkaitan dengan pelajaran gitu ya, tapi bahwa anak-anak bisa belajar hal-hal yang lain gitu ya di luar itu atau buku-buku referensi lain gitu ya kalau memang mau ngomong buku gitu terkait bagaimana kemudian mereka mengisi libur di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dan itu sebenarnya bisa beragam ya, orang tua maupun tadi sekolah itu kan biasanya mengisinya dengan menggunakan misalnya pagi gitu ya, mereka biasa ada pembaca Al-Quran gitu ya, kemudian secara rutin, lalu kemudian pulangnya sebelum pulang ada sholat berjamaah atau kemudian menjelang Idul Fitri, biasa libur Idul Fitri mereka bikin pesantren kilat. Jadi itu yang biasanya dilakukan oleh sekolah. Tapi menurut saya orang tua itu bisa membuat kegiatan-kegiatan menarik yang berkesan ke anak-anaknya. Misalnya saja bisa saja mereka misalnya mengunjungi tempat-tempat ibadah ya, atau tempat ibadah mungkin kalau yang bersejarah umpamanya masjid tertua di wilayahnya gitu ya, atau terbesar di wilayahnya gitu ya, sekaligus bisa beribadah di situ. Atau misalnya juga mereka bisa sebenarnya mendatangi tempat-tempat lain yang nggak harus berkaitan dengan agama ya, misalnya saja museum gitu ya, atau hal-hal yang positif lainnya yang juga bisa dilakukan oleh anak-anak. Jadi sebenarnya ngisi liburan itu mungkin harus ngajak ngomong anak-anak deh. Mereka mau isi liburannya kemana aja nih atau ngapain aja. Karena nggak harus juga liburan tuh ngeluarin duit banyak gitu. Nah, untuk Betul. itu misalnya nih kemampuan sekian gitu ya, terbuka aja sama anak-anak, dan kayaknya kita nggak bisa gitu kalau jauh-jauh misal harus keluar kota. Iya. Gimana kalau bikin kegiatan-kegiatan positif tapi di sekitar kotanya atau tempat Nah, tinggalnya. Saya pikir begitupun itu bisa dikomunikasikan. Iya, begitupun dengan yang tadi Anda sampaikan begitu ya, bisa juga kalau misalkan di sekolah ini juga kan menerapkan kayak seperti sistem pesantren kilat begitu. Tapi kalau menurut pandangan Anda, Bu, ini manfaat untuk mengikuti pesantren kilat bagi anak tuh apa, Bu? Sebenarnya pesantren kilat itu biasanya mereka punya program, di antaranya adalah mengenalkan satu misalnya makna puasa, yang kedua biasanya sejarah nabi-nabi gitu, itu yang biasanya ada. Tapi kalau untuk levelnya misalnya SMA, mereka biasanya akan membentuk kajian. Jadi ada kajian-kajian ya. Saya ngelihat untuk beberapa sekolah itu menarik juga ya. Misalnya untuk anak-anak yang untuk murid yang perempuan, mereka itu bikin kajian yang ada kaitannya dengan wanita gitu, dengan perempuan. Nah, jadi apa aja sebenarnya juga dari dulu ada peran perempuan dan lain-lain, dan bagaimana kemudian misalnya menarik juga ya ketika bicara kalau di surga gitu ya, misalnya nanti ketemu dengan bidadari-bidadari dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa didiskusiin loh ya. Atau misalnya kan ada keyakinan bahwa akan bertemu lagi gitu ya, misalnya dengan pasangannya di sana. Tapi kalau perempuan menikah lagi dia nggak akan ketemu. Nah, hal-hal begitu sebenarnya sesuatu yang bisa didiskusikan, apa ya begitu, apakah itu bunyi dari si ayat itu gitu, atau misalnya kalimat kata-kata gini, tidak menikah dengan yang musyrik atau yang berbeda
keyakinan gitu. Itu sebenarnya kayak apa sih kajiannya gitu. Menurut saya kalau SMA sebenarnya udah bisa tahapan mendiskusikan itu gitu. Jadi mendialogkan gitu ya agar dia yakin nggak mereka dengan apa, atau ada referensi lain yang ternyata tidak mengatakan seperti itu gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang menurut saya nggak apa-apa gitu dikaji, agar itu juga isu-isu yang menarik gitu ya. Atau misalnya berpolitik gitu ya, anak SMA kan udah bisa nih ya kayak apa gitu. Nah kalau anak-anak yang SD ya atau mungkin di bawah 13 tahun tentu berbeda gitu. Kalau di mereka kan lebih membangun karakter ya. Ya misalnya soal kebersihan adalah sebagian dari iman gitu. Itu sebenarnya apa sih maknanya dan apa implementasinya? Yang penting bagi anak-anak itu sebagai contoh gitu ya, bukan kemudian apa namanya hanya teori atau kesepakatan sepihak, tapi yang memberikan kesepakatan itu tidak memberikan contoh gitu. Menurut saya sih hal yang kayak gitulah ya yang pas untuk beda usia tentu beda materinya ya untuk untuk dikaji Oke, misalnya. baik. Artinya pesantren kilat ini memang memberikan edukasi secara religi, kemudian juga akhlak dan budi pekerti begitu ya, yang kemudian ini mendapatkan timbal balik juga aktivitas bersama dengan anak-anak begitu. Terima kasih kalau begitu atas waktu dan juga pandangan Anda, Ibu Retno Listiarti, pemerhati pendidikan dan anak. Salam sehat selalu, Bu Retno. Selamat siang, Bu Retno. Salam sehat, terima kasih.